Tidak ada data pasti berapa korban penipuan berkedok asmara dan jumlah kerugiannya. Waspada Scammer Cinta atau WSC, sebuah komunitas yang peduli isu love scam, telah menerima 17 aduan dari para korban hingga Maret 2023. Dengan total kerugian 630 juta rupiah. Ini tentu bukan jumlah kasus sesungguhnya. Para pelaku love scam menghadapi ancaman pasal berlapis, mulai dari penipuan hingga muatan kesusilaan dalam Undang-Undang ITE. Dan ada 3 tindak pidana di situ. Bisa masuk penipuan di KUHP pasal 378. Ancaman hukumannya 4 tahun. Undang-Undang ITE itu ada pasal 27. Undang-Undang ITE itu ancaman hukumannya bisa 6 tahun. Kalau pemerasan pengancaman 369 KUHP itu 4 tahun. Praktik love scam dari balik jeruji lapas tak pernah terbongkar. Padahal 5 tahun lalu, melalui penelitian dan disertasinya, Bayu Siseno telah mengungkap praktik ini. Dia juga telah memberikan rekomendasi terkait upaya mengantisipasi dan menghentikannya. Dan sudah kami berikan rekomendasi, yaitu intinya adalah perlu adanya perbaikan internal terkait dengan integritas dari petugas, perlu adanya penambahan alat khusus ya berupa jammer atau perusak sinyal, kemudian intensifikasi CCTV dan penggunaan security door sehingga barang-barang yang dilarang untuk masuk ke dalam lapas atau rutan ini dapat diketahui dari awal. Ya, ini merupakan beberapa saran rekomendasi yang sudah saya berikan di waktu itu. Masyarakat juga patut waspada agar terhindar dari penipuan berkedok asmara ini. Waspada Scammer Cinta menyebut baik perempuan maupun laki-laki mesti waspada terhadap ajakan berkenalan dari orang tak dikenal di medsos. Pencegahan yang pertama yang kita himbau kepada masyarakat supaya tidak tertipu akun palsu, untuk berhati-hatilah ketika mengenal akun, mau di Facebook, Twitter, Instagram, pelaku itu menghubungi korban duluan. Kalau korban yang mudah percaya, nah disitulah mulai penipuan. WSC mencatat, sebagian besar korban penipuan love scam pada tahun-tahun sebelumnya merupakan pekerja migran. Namun kini, pelakunya menyasar siapa saja, termasuk kalangan berpendidikan tinggi. Yang sekarang lagi ngetrennya ini ya, yang lapor ke WSC itu, mereka yang latar pendidikannya itu tinggi. Mereka yang lulusan S3 bahkan, dosen bahkan profesinya ada, itu bisa tertipu. Jadi mereka itu rata-rata orang yang butuh perhatian. Dan yang sudah menikah pun ada yang kena scam, karena itu dia, dalam rumah tangganya itu tidak ada keharmonisan. Korban love scam diharapkan berani buka suara. Dengan melaporkan kasus yang menimpanya, para korban bisa didampingi. Sehingga kasusnya pun bisa ditangani hingga tuntas oleh polisi. Ketika sudah terjerat yang namanya love scam, ini bukan akhir dari segalanya ya. Tentu saja kalau kita mau jujur, terbukalah sama keluarga. Karena apapun yang terjadi, keluarga harus mengetahui. Jangan pernah malu, jangan pernah merasa berkecil hati ketika menjadi korban love scam ya. Walaupun memang dana yang sudah masuk itu kemungkinan kecil itu tidak bisa kembali. Setidaknya kita memiliki tempat untuk curhat.